دم وأنار قلوب العباد المتقين بنور الكتاب المبين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Pertama-tama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah serta taufiknya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita semua, atau semoga kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keberkahan di pagi harinya. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Maka seorang yang mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala di pagi harinya, mereka orang-orang yang mengawali hari-harinya dengan kebaikan. Mereka yang mengisi waktunya dengan amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ibadah dan amal soleh yang harus kita lazimkan adalah di antaranya adalah duduk di majelis ilmu. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadisnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati riyadul jannah, maka hendaklah kalian berhenti, duduk di dalamnya. Maka sahabat Nabi SAW menyebutkan, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksudkan dengan riyadul jannah? Maka Nabi SAW menyebutkan hilakul dzikri, yaitu halaqah yang di dalamnya diisi dalam rangka untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara riyadul jannah tersebut adalah majlis ilmu. Maka bagaimana kelak di akhirat kita akan ditempatkan oleh Allah di taman-taman surga, sementara taman surga di dunia berupa majlis ilmu kita tidak pernah duduk di dalamnya. Maka sebelum taman surga, tempat yang Allah janjikan kepada kita, kita berada di dalamnya, maka lazimkanlah duduk di majlis ilmu. Maka hadis yang masyhur, Nabi SAW pernah menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka kelak di akhirat Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ibu-ibu lakukan di hari ini adalah salah satu proses, salah satu akumulasi yang harus kita cicil sejak dini di dunia ini, agar kelak di akhirat kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya. Ya. Jadi di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan segala fasilitas kepada kita, segala apapun yang kita inginkan Allah berikan. Maka gunakanlah sebuah fasilitas ini sebaik-baiknya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi hari ini kita akan menjelaskan beberapa hal penting sekali, wabil khusus berkenaan tentang dosa-dosa yang dianggap biasa oleh para wanita. Saking pentingnya masalah ini, para ulama
banyak menuliskan karya-karya yang luar biasa tentang hal ini. Sehingga ada sebuah judul buku yang ditulis oleh seorang ulama yang berkenaan dengan wanita atau dengan dosa-dosa ini. Ada judul buku yang sudah sekarang banyak terjemahannya, dosa-dosa yang dianggap biasa. Ada juga 100 dosa yang biasa dilakukan oleh wanita. Yang judul bahasa Arabnya itu adalah al-mukhalafah allati taqa'a fin nisa. Yaitu pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh wanita. Ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan dosa ini adalah merupakan bentuk penyimpangan. Penyimpangan yang banyak di antara manusia kadang mengabaikan akan hal ini. Padahal ini adalah merupakan salah satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama mengklasifikasi dosa itu ada dua. Ada namanya dosa besar, ada namanya dosa kecil. Sehingga seorang ulama pun ya, yang bernama Imam Syamsuddin Az-Zahabi, beliau menulis kitab ya, yang masyhur juga berjudul Kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Situlah ditulis dosa-dosa besar yang dihimpun dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu pula dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab tersebut hampir lebih dari 70 itu dosa-dosa besar. Ya. Baik yang dilakukan oleh kaum laki-laki maupun perempuan. Begitu pula dalam hadis 100 dosa yang biasa dilakukan oleh wanita. 100 dosa, bayangkan. Ya. Kira-kira ibu-ibu ya merasa berdosa enggak kira-kira ini? Banyak dosa ya, karena memang manusia ya. Tempat salah dan lupa ya. Tempat salah dan lupa. Pasti kita melakukan dosa. Maka dosa yang paling ketika kita melakukan dosa, maka segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ulama ya menyebutkan ya khususnya dalam kitab Al-Mukhalafatun Nisa, ya dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh wanita biadillati syar'iyyah, dengan dalil-dalil syar'i yang ditunjukkan oleh ulama, insyaallah nanti akan kita jelaskan ya. Ini dibagi dengan oleh beberapa bagian. Ada wanita melanggar atau dosa-dosa melakukan dosa besar itu dari hal akidah ya, dari hal akidah, dari sisi ibadah, dari sisi muamalah, dari sisi akhlak dan berbagai macam. Tentu kalau hal ini kita bahas satu persatu di majelis ini, di waktu ini tidak akan cukup 1 jam. Ya. Bahkan ulama menuliskan kitab ini berhari-hari, berbulan-bulan. Ya. Berbulan-bulan. Maka kita mengambil intisari beberapa hal saja yang sangat penting sekali dan sangat urgen sekali masalah hal ini. Dan insya Allah mungkin ada waktu lain nanti bisa kita lanjutkan. Karena ini 100 dosa, bayangkan ya. Ada 100 dosa. Baik, kalau dari segi akidah, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang sab'ul mubiqat. Ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhkan oleh kalian itu 7 dosa besar, ya. Ini pembukaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan oleh kalian itu 7 dosa besar. Yang pertama itu syirik kepada Allah, kemudian berbuat sihir, memakan harta anak yatim. Ini termasuk semua. Ya. Lari dari peperangan, memakan riba, kemudian menuduh wanita-wanita baik, berlaku zina. Ini contoh daripada dosa besar. Ya, yang mungkin 7 perkara ini jauh dari kita, tapi Nabi sudah peringatkan kepada kita. Sudah peringatkan. Nah, nanti ada bagian-bagiannya di sini, ya. Ada bagian-bagiannya. Contohnya mungkin nanti syirik, nanti ada bagiannya, ada syirik besar, ada syirik kecil, ya. Ada syirik yang menyebabkan seorang keluar dari agama Allah, ya. Ada yang menyebabkan syirik itu dosa tidak diampuni, ya. Ini akibatnya perlakuan syirik, tidak diampuni, seluruh amal kebaikannya akan dihapus oleh Allah, ia tidak akan dimasukkan ke dalam surga dan baginya itu adalah haram surga, tempat mereka neraka. Ini contoh-contohnya. Maka dengan demikian, ibu-ibu, akhwatu fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bagi kaum Hawa, ya.
hadis dari Imran bin Husain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu fil jannah, aku diperlihatkan itu apa? Surga. Fara'aitu aktsaru ahlaha al-faqir. Aku banyak melihat penduduk surga itu adalah orang-orang fakir, miskin. Ya. Jadi penduduk surga ternyata apa? Banyak dari orang-orang miskin, orang fakir. Ibu sekarang pilih apa? Mau miskin atau mau kaya? Mau kaya masuk surga tentunya ya. Tentu apa? Nggak ada larangan itu menjadi kaya, nggak ada. Cobalah cari dari ayat pertama sampai terakhir. Coba cari. Dari surat pertama sampai surat terakhir nggak ada larangan kaya. Sehingga sahabat-sahabat Nabi SAW kebanyakan mereka kaya raya. Kebanyakan mereka dermawan semua, kaya raya mereka. Contoh Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana disebutkan dalam riwayat, Abu Bakar Siddiq sampai apa? Menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Umar bin Khattab menginfakkan setengah hartanya di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf juga begitu. Ketika di Mekah beliau adalah orang yang kaya raya. Di Madinah juga beliau kaya, bahkan beliau adalah seorang pengusaha. Ya, baik. Enggak ada larangan dalam ayat itu kita kaya raya, enggak ada. Ya. Yang ada apa? Kita lupa dengan Allah dengan kekayaan yang kita miliki seperti Qarun. Itu yang larangannya. Sehingga Allah menyebutkan dalam surat Al-Qasas, nanti bisa dilihat ayat 77 ya. Allah menyebutkan wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad wallahu la yuhibbul mufsidin. Dalam potongan ayat pertama Allah menyebutkan apa? Ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Imam Ibnu Katsir ya menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan apa? Gunakanlah segulu kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, baik dari kenikmatan harta benda, nikmatan kekayaan, kenikmatan anak, suami yang soleh, istri yang solehah, segala fasilitas diberikan di dunia ini, ya, untuk apa? Dalam hal apa? Taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam sebuah ketaatan. Ya. Jadi apa? Ini fasilitas yang Allah berikan kita semua. Allah berikan kita kesehatan. Gunakan kesehatan kita dengan sebaiknya untuk dekat kepada Allah. Kita diberikan kesempatan waktu yang luang. Gunakan waktu yang luang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah berikan kita harta, titipkan kekayaan. Gunakan harta dan kekayaan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jangan kufur. Ya. Jadi semua fasilitas ini kita gunakan. Hal inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga para sahabat Nabi SAW tidak sungkan. Mereka mengeluarkan harta yang benda yang mereka miliki. Bahkan siap mengorbankan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis ini apa? Nabi bercerita, aku pernah dilihatkan surga. Ya, penduduk surga itu kebanyakan dari orang fakir, orang miskin. Kenapa orang fakir dan miskin? Karena apa? Karena orang fakir miskin hisabnya itu ya sedikit, mudah. Ya. Kalau dia soleh, kalau dia solehah, kalau dia taat pada Allah, ya, kalau dia bagian daripada orang muttaqin, udah selesai. Hisabnya apa? Cuma amal solehnya saja, selesai, masuk surga udah. Tapi kalau orang kaya, ya, selain amalnya akan dihisab, hartanya juga akan dihisab. Maka dalam hadis Nabi, la yazalu qadamu abdu yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Ya, seorang di hari kiamat tidak akan beranjak ke proses ya berikutnya sampai dia ditanya 4 perkara. Di antaranya apa? Allah akan bertanya tentang hartanya, min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Dari mana hartanya didapatkan dan kemana hartanya diinfakkan. Itu ditanya. Kemudian ya, wattala'tu finnar, aku juga diperlihatkan neraka, ya. Fara'aitu aktsaru ahlaha an-nisa. Maka aku melihat penduduk neraka kebanyakan dari wanita ini. Tapi insyaallah bukan
anggota majelis taklim dari An-Nisa Muhajirin insyaallah ya. Ini penduduk surga semua. Ini ya, wanita-wanita ono di planet Mars ya, yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ingat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena apa? Ini di wanita luar biasa sekali. Karena tanggung jawab wanita juga besar. Ya. Baik. Termasuk di dalamnya apa? Tentang menutup aurat juga. Insyaallah nanti akan kita bahas. Jadi wanita-wanita juga harus menjaga auratnya. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua jenis manusia ya, atau manusia yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Dan dia ini adalah penduduk neraka dan tidak akan mencium bau surga. Di antaranya apa? Seorang wanita ya yang menggunakan pakaian tubuhnya seperti lekuk-lekuk ya, punduk unta. Dia sanggul rambutnya dan lain sebagainya. Ini termasuk juga. Maka alhamdulillah dengan izin Allah ya, kita atau ibu-ibu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketubuhan iman, kesabaran untuk senantiasa menutup auratnya dengan apa? Menggunakan dengan jilbab. Alhamdulillah ya. Dan ini diperhatikan dan terus ditingkatkan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dalam hadis Ibnu Abbas, ya. Dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi pernah berkhutbah, ya. Nabi berkhutbah, khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Di khutbah keduanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keliling ya ke ummahatul mukmin sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya ummahatul mukmin ya wahai ibu-ibu orang-orang beriman ya tasaddaqna walau bihulliyatikunna, banyak bersedekah meskipun sedekah itu dengan apa? Cincin, perhiasan yang kau miliki. Sekarang setelah ini langsung sedekah ya. Ya, sedekah dengan cincinnya, dengan kalungnya, dengan antingnya sedekah. Ya. Kalau tidak ada yang lain kecuali itu, sampai hal itu sedekahkan. Ini Nabi SAW ajarkan. Ya kalau mungkin ada yang lain ya silakan. Mungkin cincin hadiah dari suami ya janganlah. Mungkin yang lain saja ya. Atau mungkin ini hadiah dari orang tua. Mungkin yang lain. Artinya apa? Dalam hadis ini ditekankan untuk sedekah. Karena Nabi menyebutkan, karena aku melihat ya penduduk neraka itu kebanyakan dari wanita. Ya. Bahkan dalam hadis Ibnu Abbas menyebutkan ya aku diperlihatkan neraka faida aktsaru ahlan nisa yakfurna. Ya, karena apa? Wanita banyak masuk surga karena kekufuran dia. Ya, masuk neraka karena apa? Karena sebab kekufurannya. Jadi aku diperlihatkan neraka, banyak penghuni neraka yang masuk neraka itu adalah karena apa? Karena kekufurannya. Kemudian sahabat mengatakan ayakfurna billah, apakah mereka wanita ini kufur kepada Allah? Ya. Qala, maka Rasulullah SAW menyebutkan yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Ya, wanita masuk neraka itu karena sebab apa? Banyak mereka mengingkari suaminya. Nah, ini ya, mengingkari suaminya dan mengingkari kebaikan suaminya. Ini hati-hati ini ibu-ibu ini ya. Hati-hati ibu-ibu ini. Jangan sampai ingkari kebaikan suami. Jangan sampai mengangkat suara di depan suami. Apalagi membentak suami. Nah, ini suami juga harus punya wibawa ini. Jangan sampai menjadi suami takut istri karena istrinya galak. Ya, karena istrinya galak. Maka posisikanlah posisi ibu-ibu ya di hadapan suami di tengah keluarga sebagai apa? Sebagai seorang istri. Karena apa? Fitrahnya laki-laki di tengah keluarganya sebagai pemimpin. Jangan terbalik. Ya, ibu-ibu yang jadi pemimpin suaminya. Ya, karena apa? Sebab suaminya tidak ada muru'ah, tidak ada wibawa sebagai seorang pemimpin. Karena Allah jelas, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Jangan terbalik. Ya, jangan terbalik. Ya, baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan jangan sampai mengingkari kebaikan suami. Baik. Maka Nabi SAW menyebutkan lau ahsanta ila ihdahunna dahr. Kalau seandainya engkau wahai para suami melakukan kebaikan kepada istri sepanjang tahun, ya. Sepanjang tahun. Kemudian thumma ra'at minka syai'an. Ya, ini wanita penduduk neraka ya. Kemudian si wanita tadi melihat darimu sebuah keburukan wahai laki-laki. Ada satu keburukan, zallah,
kekeliruan yang dilakukan oleh seorang suami. Maka wanita penduduk neraka tadi apa? Ya. Qalat, ia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qad. Ia pasti akan menilai suaminya apa? Aku tidak melihat satupun kebaikan darimu. Meskipun apa? Suaminya selama ini melakukan kebaikan kepadanya, namun ada satu keburukan yang dilakukan oleh suaminya, maka ia menilai seluruh kebaikan yang dilakukan oleh suaminya itu hilang karena satu keburukan. Nah, inilah wanita yang mengingkari suaminya dan melupakan kebaikan daripada suaminya. Maka hati-hati ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ini adalah sesuatu yang biasa. Kadang-kadang, maaf saja, ibu-ibu di depan suaminya itu kalau lagi marah, lagi dongkol, lagi kesel sama suaminya, pintu nggak ada salahnya dibanting. Piring nggak ada salahnya dilempar. Hati-hati nih. Ya, waktunya suaminya makan, nggak mau disuguhkan makanan. Ini hati-hati. Hati-hati ibu-ibu. Ya, ini hadis Nabi loh. Hadis Nabi. Ya, jangan sampai ibu-ibu termasuk dalam hadis ini. Tapi insya Allah saya yakin tidak termasuk lah insya Allah. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini cuma pembukaan saja ya. Bukaan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan para wanita. Tapi ingat juga para wanita itu ya sangat mudah masuk surga. Sangat mudah masuk surga. Memang ibu-ibu suka yang apa? Yang membahagiakan ya, yang membahagiakan. Ya. Oh iya, betul ya. Jangan yang susah-susah lah Ustaz. Tapi apa? Ya. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Araftu syarra la li syarra." Aku mengetahui keburukan bukan berarti apa? Ya, aku mencintai atau aku ingin melakukan keburukan. Akan tapi apa? Agar kita mengantisipasi agar kita tidak melakukan sebuah keburukan. Termasuk apa? Dosa-dosa yang akan kita sebutkan inilah merupakan keburukan yang harus kita jauhi. Yang harus kita jauhi. Termasuk tadi apa? Keburukan yang disebutkan oleh Nabi SAW, seorang wanita yang mengingkari kebaikan suaminya, seorang wanita yang apa? Melupakan akan jasa-jasa dari suaminya. Jangan mentang-mentang ibu-ibu yang lebih kaya daripada suaminya, ibu-ibu semaunya mengurus, jangan. Ya, tetap apa? Suami itu sebagai pemimpin. Kewajiban ibu apa? Membantu suami. Ya, maka dalam hadis Nabi SAW sebutkan wanita itu satu sisi banyak penduduk neraka, tapi satu sisi wanita paling gampang masuk surga. Bacakan hadis dulu ya, sebelum yang lain. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, idza qamat khamsaha, apabila wanita itu mendirikan salat 5 waktu, 5 waktu, insya Allah ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dijaga ini, jaga salat 5 waktunya. Ya, jangan abaikan salat 5 waktu. Karena bagian daripada dosa-dosa juga bagi wanita apa? Mengabaikan namanya salat. Ya, mengabaikan salat. Nanti ada penjelasan khususnya. Termasuk nanti kita jelaskan wanita yang sudah suci dari haidnya, dia tidak mandi jinabah, ya, undur-undur waktu mandi jinabahnya. Contohnya, ya, sebelum zuhur dia sudah tidak keluar lagi haidnya. Memang di hari itu memang hari terakhir, tapi nanti dululah. Ya, nanti mandinya lewat zuhur, asar lewat sehingga tidak sholat ya. Nanti maghrib baru mandi. Dosa besar ini. Meninggalkan sholat zuhur dan sholat asar padahal dia sudah wajib meninggalkan sholat. Nanti kita jelaskan itu. Kemudian wasama syahroha, puasa di bulan Ramadan. Ya, puasa di bulan Ramadan, jaga puasa bulan Ramadan. Ya, kalau ada yang hutang puasa di bulan Ramadan, maka gantilah di luar bulan Ramadan. Kemudian wahafizat farjaha, ia mampu menjaga kehormatannya. Ya, Nabi menyebutkan adalah kemaluannya. Ya, Nabi SAW pula dalam hadisnya yang lain, barang siapa yang menjaga, ya, mampu menjaga apa saja ma baina lihyaihi, di antara kumis dan jenggotnya itu lisannya, wa baina fakhidaihi, dan di antara dua pahanya atau kemaluannya, dhamantu lahu jannah, maka aku jamin baginya surga. Maka wanita ini jaga kehormatannya. Yang keempat, ya, wa ata'at zaujaha. Nah, ini paling berat ya. Kalau salat insyaallah lah ya. Puasa insyaallah diusahakan lah, ya. Kehormatan dijaga. Yang terakhir ini yang berat.
dia harus taat kepada suaminya. Ini yang paling berat sekali ya. Taat kepada suaminya. Karena nanti akan bertentangan keinginan dirinya, keinginan suaminya, atau keinginan keluarganya. Ya kan? Taat kepada suaminya, maka jaminan dari Rasulullah SAW apa? Adkhalahullahul jannata min ayyi babin syi'ti. Masuklah engkau ke dalam surganya Allah, wahai para wanita, dari pintu manapun yang engkau inginkan. Ya, pintu manakah? Silakan. Ada pintu surga, ada 8 dalam riwayat Nabi. Silakan. Mau pintu sholat kah silakan, mau pintu puasa kah silakan, atau mau pintu sodakoh kah, atau pintu jihad, atau pintu yang lain, silakan masuklah surga. Ini luar biasa ibu-ibu. Ya, kalau bapak-bapak nggak ada hadis kayak begini. Ya, ini khusus untuk ibu-ibu. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada beberapa dosa-dosa yang dianggap biasa oleh para wanita. Ya. Yang pertama adalah at-tasahul fi sima'il ma'azif ya wal musiqa. Ya. Merasa apa? Meremehkan ya dalam mendengar apa? Al-ma'azif wal musiqa. Lagu-lagu dan musik. Karena ini dihiasi kehidupan ibu-ibu ini, sedang masak, jedar-jedur ya. Dipanggil oleh suami ngangguk-ngangguk dia. Ternyata apa? Dia pakai jilbab, di sini ada headset. Jegak-jeguk. Ya. Sedang nyetir, jegak. Orang capek ngebel di belakang, padahal sudah lewat lampu merah, dia nyangguk-nyangguk gini. Ya. Apa? At-tasahul fi sima'il ma'azib wal musiqa. Ini apa? Terbiasa atau meremehkan dalam hal apa? Mendengarkan musik-musik dan alunan-alunan lagu yang begitu luar biasa. Apalagi ibu-ibu sedang LDR dengan suaminya. Lagunya senandung lagu luar biasa terus ya. Membuat apa? Ibu-ibu malas berbuat apa-apa dengar musik itu. Ya enggak? Baik, itu di rumah. Di rumah, belum di lain. Nanti kalau lagi apa? Lagi senam aerobik, jegak-jeguk gitu. Ya, jegak-jeguk. Itu senang aerobik. Belum nanti apa? Di walimatun nikah, resepsi pernikahan, jedar-jedur itu ya, nggak tahu siang, nggak tahu malam. Ini ingat ya, kadang apa? Orang terbiasa dengan hal ini sudah, ya, tanpa dikomando kaki sudah mulai bergerak, goyang ini, goyang, tangan sudah mulai gatal ini udah, kepala ngangguk-ngangguk. Ini hati-hati nih ibu-ibu, ya, taib. Maka dua hal. Ya, yang membuat hal ini terjadi apa? Karena mungkin hati kita mati. Ya, hati kita mati. Atau memang kita sudah terbiasa tentang hal itu. Ini hal yang remeh-temeh sebenarnya. Tapi ini adalah mengandung mudarat yang sangat besar. Ya. Sehingga apa? Bal intisyarul ma'azib wal musiqa. Sekarang ini bertebaran, apalagi sekarang ada yang baru difatwakan oleh MUI itu ya, di Jawa Timur, son horek ya. Son horek, jedar-jedur, sampai apa? Jendela tuh gemetar, der. Air minum ini aja sedang kayak begini, langsung goyang bergetar kayak begini nih. Bahkan kita lihat rumah-rumah di sana yang mungkin yang agak nggak kuat ya, genteng-gentengnya jatuh, pintunya lepas, la ilaha illallah ya. Tapi banyak sebagian manusia itu menikmati akan hal itu. Ya, menikmati akan hal itu. Ingatlah Pak, itu permainan syaitan. Permainan syaitan. Jangan ya, ibu-ibu itu harus malu dengan pakaiannya. Ini juga ada pakai cadar, pakai jilbab, ya, pakaiannya syar'i, joget, ya. Apalagi sekarang tuh banyak kita lewat tuh tamhong ger gitu apa ya. Wanita cadar begini-gini pakai ger, ya. Tahu apa? Itu bahasa Spanyol. Artinya apa? Itu tentang apa? Tentang kehidupan seks. Itu ya Allah ya Rabbi, ya. Wal iyadzu billah. Nggak tahu ya? Ustadz juga harus tahu juga agar ada jahat menjadi bahan cerita kan yang disampaikan. Jadi agar ibu tahu itu, jangan ikut-ikut itu. Ya, seru-seruan kayak begitu, la ilaha illallah. Ya. Asbah sima ilaiha amran adian. Sehingga apa? Mendengarkan musik itu sesuatu yang biasa. Satu yang biasa. Ya, di rumahnya itu bukan Quran yang disetel, tapi apa? Musik. Bagaimana rumah tersebut akan menjadi rumah yang dipenuhi dengan sakinah wa mawaddah warahmah. Gimana rumah kita akan tenang, akan nyaman kalau isinya apa? Ya. Hiasan-hiasan syaitan semuanya.
Sementara dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah ya yaqra'u fiha suratul Baqarah. Asy-syaitan yafirru minal bait alladhi yaqra'uha fi suratul Baqarah. Rumah tersebut itu akan lari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, setan akan lari darinya. Harusnya Quran yang kita hidupkan, bukan musik-musik. Ya. Bukan musik. Nah, ini harus diingatkan juga, ya. Ya mungkin ibu-ibu tidak melakukan hal ini, diingatkanlah kepada anak-anaknya. Apalagi sekarang kalau sudah lihat setel HP, identiknya dengan musik semuanya, ya. Musik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inda katsirum minan nas, dan ini banyak ya terjadi di kebanyakan manusia, bal yata'ajjabuna mimma taqulu bitahrimi, bahkan tidak sedikit di antara mereka merasa keberatan, ya. Ada ulama yang mengatakan keharaman tentang musik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wahum yattabi'unal hawa, ya, mereka ini mengikuti hawa nafsunya. Nas'alullahu salamata wal afiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, wa minan nas may yashtari lahu al hadits liyudilla an sabilillah. Ya, ini dalam surat Luqman ayat yang ayat ke-6. Nanti lihat aja ya, surat Luqman ayat ke-6. Dan ada dari sebagian manusia, ya, yashtari lahwal hadis. Mereka itu rela mengorban hartanya, membeli, ya, untuk apa? Mengikuti acara lahwal hadis. Nyanyi-nyanyian kayak begini. Ya, bayangkan coba. Kalau ada konser-konser itu gratis atau bayar? Bayar. Itu jauh-jauh berdesakan sampai apa? Ya, ada yang saling tonjok itu gara-gara beli tiket. Ya enggak? Ada konser contoh di Stadion Gelora Bung Karno. Luar biasa. Ya, datang rame full stadion. Coba pengajian. Ya. Coba pengajian. Kecuali yang biasa-biasa aja yang datang. Saat konser luar biasa, konser orang-orang barat kah, orang-orang mana kah datang, luar biasa. Beli, rela mengeluarkan hartanya. Harganya apa? Bukan 100-200 ribu, bahkan sampai jutaan ribu rela. Tapi kalau suruh infak, berat sekali. Infak itu dikeluarkan dompetnya. Pilih jumlah yang paling sedikit. Kalau ada 2.000 dikeluarkan. Tapi nanti pilih 2.000 yang paling kusut dikeluarin. Wal'iyadu billah. Ini rela mereka membeli. Makanya sekarang di televisi sekarang, itu luar biasa. Semaraknya luar biasa. Sampai apa? Dikontestankan. Ya, diperlombakan. Orang juga ngelihat. Bahkan apa? Itu ada SMS itu nanti. Polling SMS. Ya. Para pendukungnya kirim SMS. Sekali SMS berapa ribu. Terus gitu. Sampai ratusan ribu. Dia korbankan itu. Padahal apa? Mafi faidah. Nggak ada manfaatnya itu. Nggak ada manfaatnya. Kita keluar uang, dia yang dua aja menikmati hadiah yang atau uang yang kita keluarkan. Wal'iyadu billah. Maka akhwatu fillah liyudilla an sabilillah. Hal ini semua, ya, akan menjauhkan seseorang dari jalan Allah. Coba ketika konser, ketika azan berhenti enggak? Mulai, ya, konsernya dari setelah asar atau setelah maghrib. Lewat udah maghrib, ya, isya lewat. Nanti pulangnya jam tengah malam. Capek ketiduran, subuh lewat lagi. La ilaha illallah. Nggak ada tuh konser. Azan, diam dulu. Salat semuanya, ayo berjamaah salat. Ada nggak? Nggak ada. Menjauhkan manusia dari jalan Allah. Situlah berkumpul laki-laki dan perempuan. Joget-joget bareng, menghumbar auratnya. Ya, orang dianggap itulah kesenian. Ya, memang seni syaitan memang. Seni syaitan. Maka hati-hati ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fassara Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ma qaulu ta'ala wa minan nas may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Ya. Beliau, ya, menafsirkan ini adalah wahwal ghina, yaitu nyanyian. Ya. Coba kita lihat kalau lagi orang patah hati, udah dengarnya makin mewek dia, sedih sekali ya. Malas berbuat apa-apa kan? Ya, terbuai dengan apa? Lantunan-lantunan syair syaitan, malas untuk ini. Luar biasa. Salat malas, ini malas, itu malas. Ya, tenggelam dalam apa? Dalam syair
syaitan. Hati-hati ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, hadis dari Imran bin Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi hadhil ummah," ya, akan terjadi di umat ini, ya, khasafun wa maskhun wa qadhafun. Akan terjadi di umat ini nanti apa? Gempa. Begitu apa? Orang yang mencintai yang namanya musik-musik dan lagu-lagu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Rasulullah faqala rajulun minal muslimin, maka berkatalah seorang laki-laki dari kaum muslimin, "Ya Rasulullah, wa mata dzalik?" Kapan hal itu terjadi? Qala idza zaharat, ya, al-qainat. Apabila apa? Nanti akan terjadi hal demikian apabila apa? Orang sudah, ya, mengagung-agungkan para biduanita. Ya, biduanita. Ya, kemudian wal ma'azib, orang suka menggendangkan apa? Mengendangkan tabuh, apa namanya? Gendang atau apa namanya? Apa yang pukul itu? Drum, suling-suling. Kemudian apa? Gitar-gitar, suling, kita kebalik ya. Ya, gitar, suling, macam-macam ya. Tayyib wa syuriba al-khamr. Orang doyan minum khamr. Ini pasangan semua. Ya, maka ingat ya. Ya, zilzal itu akan jadi, ya, terjadi. Gempa akan jadi, bencana akan terjadi, lain sebagainya. Karena apa? Banyaknya orang yang suka terhadap biduanita, kemudian bermain musik, kemudian minum khamr. Wal iyadu billah. Maka dengan demikian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ingat, asy-syaitan ya'idukumul faqr. Ya'idukumul faqr. Syaitan itu menginginkan kita menjadi orang yang fakir. Fakir di dunia, fakir lagi di akhirat. Mungkin di dunia mendapatkan harta, tapi di akhirat fakir amal soleh. Kaya amal yang buruk. Itulah syaitan. Maka ini ranjau-ranjau syaitan ini. Yang pertama apa? Ibu-ibu harus jauhi. Jangan lagi cinta sama musik-musik ini. Ya, cinta sama musik dalam segala hal, tinggalkan saja. Tayyib. Ya, kemudian yang kedua, ya, dosa yang dianggap wanita adalah merupakan dosa yang biasa. Melakukan perjalanan jauh, safarul mar'ah, ya, perjalanan seorang perempuan biduni mahramin, tanpa mahramnya, tanpa suaminya, tanpa anak laki-lakinya, itu mahram ya, atau bapaknya, atau anak laki-lakinya, atau saudaranya, pergi dengan, ya, pergi perjalanan jauh. Contoh berangkat ke Surabaya kah, atau ke Bandung kah, ya, atau kemana lagi, atau perjalanan jauh. Yang mana perjalanan jauh disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sekitar 80 kilo, ya. Tapi ini tidak ada ketentuan yang secara khusus, ya. Yang mana ketentuan jauh atau tidaknya, ya, kalau orang sebut itu safar, maka itulah safar, ya, itu safar. Maka ibu-ibu jangan remehkan ini, ya, jangan remehkan, ya. Tayyib. Jangan remehkan. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, la yahillu limar'atin tu'minu billah wal yawmil akhir an tusafira yauman wa lailatin. Ya. Tidak halal, ya, bagi seorang, atau tidak diperbolehkan bagi seorang wanita melakukan safar, ya. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka melakukan perjalanan satu hari atau satu malam, ya, tanpa mahramnya. Ya, satu hari satu malam. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sebuah peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang umum, ya, disebutkan tidak diperbolehkan bagi wanita untuk melakukan perjalanan malaman, ya, tanpa zi mahramin, tanpa mahramnya. Jadi ibu-ibu melakukan perjalanan harus temani sama mahramnya. Ya. Ini biasa enggak? Biasa. Ya. Nanti perjalanan dengan sesama perempuan semua. Ya, sama perempuan semua gimana ibu? Ada mahramnya di situ? Enggak ada, sama aja. Sama juga, ya. Sama juga ibu-ibu untuk menunaikan haji dan umrah. Ya. Meskipun ini ada majal khilaf
ulama tentang kebolehan seorang wanita untuk menunaikan haji dan umrah ya dengan ghairi mahramin, tanpa mahramnya. Namun pendapat yang lebih kuat itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ya mengikuti namanya peperangan. Salah satu peperangan. Aku diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan peperangan. Maka saat itu ia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku akan melakukan ibadah haji." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kembalilah engkau ke istrimu, maka temanilah istrimu untuk menunaikan ibadah haji." Dalil ini menggunakan oleh para ulama sampai seorang wanita yang ingin menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji tak boleh berangkat dengan sendirinya. Ya. Ustadz dengan rombongan. Ya, dengan rombongan. Ulama menyebutkan hatta dengan rombongan. Karena apa? Di Mekah itu nanti ya, dia tidak selamanya berjalan dengan rombongannya. Ya. Dia tidak sama berjalan dengan rombongannya. Maka inilah syariat. Ya, dari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka usahakan ibu-ibu semua kalau ingin ibadah haji dan umrah niatkan, ya berangkat dengan mahram kita, dengan mahram. Ya, baik. Ya, mungkin dengan suami, atau dengan anak-anak, ya anak laki-laki atau dengan orang tua atau dengan mahram yang lainnya. Ya, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan kemudahan. Ustadz, bagaimana kasus kita daftar haji dengan suami? Ya, tahun tersebut sudah ada panggilan untuk berangkat. Qadarullah sebelum berangkat suami meninggal. Berangkat sama siapa? Kan itu bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Ya, kepada anaknya dan sebagainya. Ini anak enggak ada, saudara laki enggak ada, bapak enggak ada, sama siapa? Kawin lagi. Baru berangkat. Ini pendapat ulama. Nikah lagi. Silakan. Kalau tidak maka tidak ada kewajiban. Karena dalam hadis Nabi sebutkan, "Man istata'a ilaihi sabila." Ibu-ibu maaf jangan cemberut kayak begitu kalau bilang kawin lagi ya. Ya, ini cuma saya contoh saja. Tapi kalau ibu ya tidak ada mahramnya, jangan paksakan untuk berangkat. Jangan paksakan untuk berangkat. Karena apa? Karena berangkat haji sah hajinya tapi apa? Tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya. Ini hati-hati. Ya. Ini hati. Kita berbicara syariat. Kita berbicara syariat. Jadi syariat itu bukan semau kita. Dan ibu jangan memasukkan syariat ini adalah ke dalam perasaan. Kalau syariat dinilai dengan perasaan, kacau balau semuanya. Ya. Tapi masukkan syariat itu atas dasar apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Jangan sampai sami'na wa pikir-pikir. Sami'na wa kenapa. Ya. Atau sami'na wa asaina. Sami'na wa bagaimana? Jangan. Tapi sami'na wa ata'na. Ya. Karena Allah menyebutkan apa dalam hal ini? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang menunaikan haji, bagi yang mampu. Mampu dari segi hartanya, ya, finansialnya, dari segi fisiknya, dari segi syarat-syarat yang lainnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian begitu pula dosa yang biasa dilakukan oleh wanita yang berikutnya adalah al-khulwah ma'al ajnabi, ma'ar rajulil ajnabi. Ya. Itu berdua-duaan bersama laki-laki yang dia ajnab. Maksudnya apa? Orang asing. Dia bukan mahram, berdua-dua aja. Hati-hati ini. Mungkin di kantor kah atau di sekolah kah, apalagi di rumah. Waliyadzubillah. Sama juga bagaimana kalau kita disupirin oleh laki-laki bukan ajnabi? Termasuk juga. Ya, disupiri oleh orang asing, orang ajnabi. Hati-hati juga ini. Si sopirnya merhatikan ibu dari cermin. Wih, cantik juga bos saya ini. Ya kan? Jaga itu. Makanya banyak yang terjadi, ya. Istri bos itu karena jarang ketemu dengan suaminya, selingkuh dengan sopirnya. Banyak sekali. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Ya. Tayyib. Ya mungkin kalau mau nanti mungkin ada temannya ibunya. Mungkin anaknya atau yang lainnya. Atau mungkin pembantunya. Ya. Aja berangkat. Jangan berdua-dua. Ini bahaya. Ini bahaya. Sama juga ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi, la yakhluwanna ar-rajul bi imra'atin
illa thalithuhuma asyaitan. Janganlah laki-laki dan perempuan itu berduaan. Ya, berduaan. Maka yang ketiga adalah syaitan. Ya. Karena apa? Ya, kita ini jangan merasa kuat dengan godaan syaitan. Syaitan godaannya luar biasa. Dia lebih pintar dan lebih cerdas daripada kita. Ya. Syaitan itu luar biasa. Ya mungkin sekarang biasa-biasa saja. Nanti pasti ada benih-benih itu ada. Nah, hati-hati. Ya. Baik itu teman kita laki-laki kah, atau teman kita sekolah kah, ngajak makan kah, hati-hati nih. Ya, hati-hati ibu-ibu. Ya, giliran diajak sama suami makan di luar ya nggak mau nih. Teman lama mau dia. Hati-hati nih. Ya. Sama juga ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah ini, perhatikan ini. Ya, ibu-ibu kita semua sebagai yang bertanggung jawab dalam keluarga. Jangan sampai dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan untuk menjaga semua ini proses sebuah fase untuk menjaga mendekati zina. Sama juga tidak boleh seorang wanita atau dua orang wanita tidur itu dalam satu selimut, nggak boleh. Hah? Begitu pula laki-laki nggak boleh tidur dalam satu selimut, nggak boleh. Larangan ini. Ya, mentang-mentang mungkin dia anaknya putri dua-duanya ya, sama mungkin sepupunya tidur di kamarnya dalam ruangan agak dingin, AC dan sebagainya, ranjang satu, ya. Kemudian selimut satu, dua-duanya masuk, nggak boleh. Ada larangan dalam hadis Nabi SAW. Jangan sampai dua wanita tidur satu selimut. Begitu pula laki-laki jangan tidur satu selimut. Lah, bagaimana Ustadz? Kami itu berjalan bersama keluarga, ya, dengan suami, dengan anak serta sepupunya, ya, perempuan sama perempuan, laki sama laki lah. Kami pesan 2 hotel. Ternyata di hotelnya ya, cuma memberikan di kamar satunya mungkin suami istri, ya, dengan hotel 1 bed ya. Tapi yang satunya itu satu bed juga sama, selimutnya satu. Nah, ini harus dicegah. Maka caranya apa? Emma satu pakai selimut, satu tidak pakai selimut, atau dua-duanya tidak pakai selimut. Hah? Matiin AC-nya, kecilin AC-nya. Iya. Atau mungkin ya bisa tidur di atas satu, di bawah satu. Karena begitu. Syariat mengajarkan. Ya memang kalau kita berbicara tentang alasan, banyak sekali alasan kita. Tapi ingat, ya, ada satu kisah, ya, wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, anak pesantren. Anak pesantren, tinggal pesantren, Masya Allah dibimbing, dididik oleh ustadznya di pesantren dengan luar biasa. Satu ketika dia jalan-jalan dengan orang tua bersama sepupunya. Ya, ini wanita. Ya. Dia berhenti atau nginap di satu hotel. Ya, tadi kasusnya sama. Di satu ranjang, satu selimut. Akhirnya apa? Wal'iyadzubillah, kedua-duanya saling suka. Padahal perempuan sama perempuan. Ketika balik di pesantren, ya, kelakuan dia ini diketahui oleh ustadz atau ustadzahnya, maka orang tuanya dikabarin, dipanggil dan berbicara, diceritakan akan hal ini, pingsan orang tuanya. Ditanya, kapan mulai hal demikian terjadi? Ketika aku jalan-jalan dengan orang tua, berduaan di hotel dengan saudara sepupu. Situlah saling suka mereka. La ilaha illallah wal iyadu billah. Maka syariat mengajarkan kita, sebelum hal itu terjadi, maka Ya, hal-hal yang akan mengarah ke tempat hal tersebut, maka jauhilah. Maka dalam hadis Nabi SAW disebutkan, muru auladakum bis-shalah, perintahkan anakmu untuk sholat. Ya, wahum abna 7 sinin, dia usia 7 tahun. Wadribuhum li 10 sinin, pukul dia dengan pendidikan di ketika usia 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Ya, jangan campur. Ini adalah bagian daripada ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang biasa kan? Sesuatu biasa, tapi akibatnya itu luar biasa. Ya, maka dengan demikian, apalagi ini yang berduaan saja ini, apalagi yang jenisnya berbeda, laki-laki dan perempuan. Enggak apa-apa dia jalan Ustaz sepupunya, la ilaha illallah. Goncengan ke sana kemari, ya, jalan, nonton ke sana kemari, ya, nonton masuk ke kali-kali satu, apa kali-kali satu? XX1, berduaan, la ilaha illallah di dalam berduaan, ya, hati-hati nih, kita biarkan mereka, dia itu dia sepupu, ya, dia sudah terbiasa dari masa kecil dulu mereka berdua, kalau sesusuan nggak apa-apa.
Ya, kalau sepupu sesusuan nggak apa-apa. Lah ini nggak ada kaitan sesusuan. Sepupu itu mereka boleh menikah, Bapak Ibu. Ya, mereka boleh menikah. Kalau sudah dewasa jangan biarkan mereka. Ya, ini didikan dalam Islam. Sehingga apa? Dalam hadis Nabi SAW apa? Ajarkan anakmu sholat di usia 8 tahun, pukul dia di usia 10 tahun. Maksudnya apa? Dengan pendidikan. Kalau dia tidak sholat, kemudian pisah tempat mereka tidur. Udah 3 ya? Baik. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, musafahatu birrijal ghairu maharimiha. Bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Baik. Sekarang saya tanya ibu-ibu yang mungkin sudah punya besan. Besan mahram enggak? Bukan. Ya, besan laki-laki mahram enggak? Bukan ya. Tayyib. Suami bibi mahram enggak? Suami bibi. Nah, jadi gini. Kalau dalam Islam ada namanya khalah, ada namanya ammah. Kalau ammah itu bibi dari bapak, saudara bapak. Ya. Kalau khalah itu bibi dari bibi dari ibu, ya. Bibi dari ibu. Maka dalam Islam itu disebutkan apa? Suami bibi dari bapak atau suami bibi dari ibu. Ya, maka sekarang saya tanya, suami dari bibi dari bapak itu mahram nggak? Mahram nggak? Bukan mahram itu. Itu bukan mahram. Suaminya. Kalau paman itu baru mahram, saudara bapak. Ya, saudara bapak. Kalau bibi suaminya itu bukan mahram. Kalau diceraikan, kalau bibi cerai dengan paman tadi, itu ibu boleh nikah dengan paman. Dengan mantan suami bibi. Maka dia bukan mahram. Jangan sok saja barakallah, gitu salam semua ya. Jangan. Hati-hati itu. Ya. Ini biasa pas Id, pas lebaran. Karena luar biasa. Biasa apa? Ya. Kita itu bertemu kan 1 tahun sekali. Ya, pas lebaran luar biasa cipika-cipiki, nggak tahu itu orang itu. Orang yang asing yang datang ke keluarga kita karena sebab pernikahan. Ya, yang tidak boleh kita salaman. Tasofa itu salaman. Ya. Tayyib. Ya, kalau menantu boleh ya? Tayyib. Kalau keponakan, suami keponakan. Suami keponakan boleh enggak? Tidak boleh. Suami keponakan. Contoh, ibu punya saudara. Ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Dia punya anak laki-laki. Bukan. Keponakan ya. Suami keponakan. Benar, suami keponakan. Suami keponakan. Jadi, keponakan ibu yang perempuan. Keponakan ibu yang perempuan. Tapi yang laki orang lain yang masuk dalam keluarga ibu karena sebab pernikahan. Boleh enggak? Enggak boleh. Ini paling dahsyat disebutkan secara khusus dalam hadis Nabi. Apa? Ya. Bersalaman dengan ipar. Ibu pasti tahu ini. Sampai ada filmnya ini ya. Nabi menyebutkan al-humu al-maut. Biasa kalau ibu senyum-senyum itu diam-diam itu dah. Sudah nonton itu ya. Sama juga ipar. Kalau ipar perempuan sih nggak masalah. Ipar laki-laki. Ipar laki-laki. Ibu punya saudara. Kakak maupun adik. Laki atau perempuan. Nikah sama orang lain. Maka suaminya itu bukan mahram ibu. Jangan berdua-duaan. Jangan berduaan. Jangan salaman. Jangan minta digonceng. Untuk beli sayur, jangan. Nanti minta gonceng beli sayur, malah pergi jalan-jalan ke hotel, nanti bahaya. Karena apa? Nabi SAW menyebutkan, apa? Ipar adalah maut. Karena banyak orang apa? Saling cinta mencintai dengan iparnya. Di depan suaminya baik-baik saja. Tapi di belakang, bahaya. Cilaka ini. Menantu ada maut, ini lebih bahaya lagi ini ya.
menantu adalah alamat. Meskipun menantu itu adalah anak, termasuk anak dia ya. Karena menantu itu menikah dengan anak kita. Wal iyadu billah ya. Baik. Ini hati-hati. Jangan nih, boleh menantu. Ya. Ini hati-hati. Ya. Hati-hati. Ini seorang laki-laki nikah dengan kakaknya. Ya mungkin dilihat adiknya lebih bening, adiknya digoda. Ini bahaya ini. Dan ini tidak boleh dalam syariat. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 ya. Wa antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salam. Kau mengumpulkan dua pernikahan di satu waktu antara dua saudara itu tidak boleh. Ya. Sama juga ya, menikah dengan istri dengan seorang wanita sebagai istri dan keponakannya itu nggak boleh satu waktu, nggak boleh. Ya, dalam satu waktu. Contohnya kita nikah si perempuannya, nah perempuan ini punya ponakan perempuan, nikah juga dengan dia nggak boleh. Ya, yang mentang-mentang laki-laki boleh jatah lebih dari satu, ini semua hal bolehin saja, jangan, ada aturannya. Ya, dari segi bahasa juga kacau nanti, dari syariat juga lebih kacau. Ya, ingat ibu-ibu salaman jangan sembarangan. Jadi kalau ada laki-laki yang menjulurkan tangan salam itu lihat dulu ini siapa ini? Ya, suamiku kah? Ya, bapakku kah? Saudaraku kah? Ya, ataukah dia anak-anakku? Kalau yang lain nggak usah. Ya, langsung aja bilang maaf Pak, saya nggak salaman sama bapak. Berani nggak? Paling dikasih gini paling ya. Ya, paling gitu ya. Mantan menantu, ya terputus dia ketika sudah tidak menikah lagi. Ya, ketika sudah cerai dengan ini sudah putus dia, bukan teman jalan lagi, nggak boleh. Allahu a'lamu bishawab. Cucunya, tapi dianya sudah tidak lagi. Baik. Kalau masalah kayak gini banyak sekali ya. Ini sesuatu yang baru. Ibu-ibu juga kalau kondangan tuh jangan tuh lujurkan tangan semua ke dari bapak yang laki, bapak yang perempuan, pengantin semuanya, salamin semua. Ingat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyut'ana fi ra'si ahadikum bimihyati min hadid khairul lahu min ayyamassah imra'atan la tahil lalahu. Seorang itu ya ditusuk kepalanya dengan paku ya. Kalau mau tahu rasa sakitnya nanti ambil paku ya, ambil palu tusuk kepala itu. Diketok tudus kalau sudah masuk baru ya. Terasa sakit enggak? Itu lebih baik ketimbang apa? Ketimbang apa? Seorang wanita ya, seorang wanita apa? Menyentuh atau seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ya, ini hati-hati. Jangan alasan kan pakai kos tangan Ustaz. Jangan alasan lagi. Ya. Nah, ini alasan lagi, ini macam apa pula nih ibu-ibu ini. Tidak boleh, udah. Jangan coba-coba. Nanti sudah pakai kaos tangan, coba kayaknya halus, tangannya buka lagi nanti coba. Ya. Kayaknya tangannya lebih ini, coba lengannya boleh nggak? La ilaha ini setan ini, tahap-tahap ini setan ini melalui tahap ini. Ingat ya. Maka jangan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apalagi laki-laki kalau sudah pegang tangan wanita itu terpikir dia la ilaha illallah halus banget tangannya. Ya. Pengen dong diangkati lengannya. Di sininya bulu-bulu, sini luar biasa. Hati-hati. Tayyib. Berbeda halnya ketika waktunya darurat kayak alasan medis. Alasan medis dan medis itu tadi punya standar juga. Ya, punya standar. Namun kalau kita lagi berobat medis, ya kalau perempuan lebih diutamakan kalau ada dokter perempuan. Kalau laki dokter laki-laki. Tapi kadang ada orang dokter perempuan, saya percaya sama dokter laki-laki sana. Ya, ingat ya, ini nggak boleh juga nanti menyandarkan urusan kepada dokter, nggak boleh. Nanti ada bab akidah nanti sini ya. Baik. Ya, sama juga maaf ibu-ibu sekali lagi saat melahirkan. Apalagi sekarang ini kayak seperti sebuah kebiasaan dan budaya sekarang. Ibu-ibu sekarang lahirnya itu lahir apa? Dengan sesar. Ya, harusnya anak itu keluar lewat pintu, sekarang anak keluar lewat jendela sekarang. Ini hati-hati ya. Ya, kalau seandainya itu sangat terpaksa sekali, maka usulkan minta dokter
Ya, perempuan. Ya, perempuan itu lebih baik. Sudah kalau tidak ada, ini karena berkaitan dengan nyawa, itu terakhir ya. Gak ada solusi lain kecuali laki-laki. Ya, maka Bismillah, insya Allah dokter laki-laki pun, ya, mereka sudah ada sumpahnya, sudah ada sumpahnya. Ya, tapi Ustadz ada oknum, ya pasti ada oknum. Ya, pasti ada oknum. Wal iyadu billah. Tayyib, sudah 4 ya. Ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah disebutkan pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mutaba'atul abraj, ya, wat tawali', yaitu seorang wanita itu percaya terhadap ramalan-ramalan bintang. Apa bahasa kita sekarang? Zodiak. Oh, dengan bangganya sekarang itu. Kamu bintangmu apa? Leo. Bintangmu apa? Merkurius. Bintang apa? Scorpio. Virgo kah? Apa dan sebagainya. Apa lagi? Scorpio. Insya Allah ibu-ibu hafal semua ini ya. Tapi untuk tidak diikuti ya, sekedar tahu aja. Ya. Ini nggak boleh itu percaya dengan ramal-ramal bintang, kayak gini nggak boleh. Zodiak tuh nggak boleh, karena situ apalagi banyak di koran-koran sampah itu. Yang lahir contohnya tanggal 20 Agustus sampai tanggal 20 September, ya. Dia bintangnya Leo, contohnya ya, bintangnya Leo. Dia diramal apa? Bulan depan asmaranya seperti ini. Serius ini Bu ya. Ya. Rizkinya seperti ini. Kesehatannya seperti ini. Ini ada dibaca itu. Kalau orang menikmati ini benar, coba baca. Apa kamu? Leo, apa ini? Zebra, apa ini? Luar biasa. Contoh saja. Libra. Ya, sorry ya. Libra bukan zebra ya. Dilihatlah ini. Masing-masing ada lamaran. Ada lamarannya baik, ada lamarannya sial. Bahkan sampai itu apa? Coba kalau menetapkan hari menikah, coba nanti kita lihat hari yang bagus. Hari yang bagus. Oh, hari ini hari. Coba lihat tanggal lahirnya. Coba lihat bulannya. Coba lihat tahun lahirnya. Dicocokkan dengan calon pasangannya. Oh, ketemu dah tanggal sekian. Oh. Hati-hati nih, Bu. Hati-hati nih. Nggak boleh itu. Ada apa itu? Ya, artinya apa? Ya. Meramal, ini sampai meramal. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iqtabasa, ya, syai'an minan nujum faqad iqtabasa minas sihr." Barang siapa yang meramal seperti bintang ini, sama dia ya melakukan sihir. Zada ma zada. Ini akan terus bertambah. Ya, ini hati-hati ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan ini kebiasaan. Ya, ini biasa sekali. Dan ini terjadi di tengah masyarakat kita. Ya. Jadi ramal-ramalan ini. Ya. Sama seperti apa? Ya. Datang ke tukang ramal. Datang ke dukun. Datang ke orang namanya disebutkan orang pintar. Padahal apa? Kebalikannya. Ya. Ya. Baik. Datang ke orang pintar untuk meramal sesuatu. Tentang apa? Termasuk tadi hari nikah yang cocok. Ya. Kemudian apa? Tentang jodohnya. Tentang nasibnya. Tentang rizkinya. Tentang yang lain-lain. Diramal di situ. Sementara dalam hadis Nabi, man ata arrafan, barang siapa yang datang kepada orang yang tadi dianggap pintar. Ya. Fasa'alu an syai'in. Ia bertanya tentang sesuatu. Fasaddaqahu, kemudian ia percaya terhadap apa yang ditanyakan. Ya. Maka apa? Dia telah dihukumi sebagai orang yang kufur kepada syariat yang diturunkan oleh Nabi kepada Nabi Muhammad. Man ata kahinan, barang siapa yang datang juga kepada tukang ramal juga tadi, tukang sihir, tukang ini. Kemudian ia meramal sesuatu. Maka apa? Salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Ini hati-hati ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian daripada kesyirikan. Sesuatu yang biasa. Ya. Yang dilakukan, yang diabaikan oleh wanita. Ramal. Oh, namanya juga, coba ramal namanya. Namanya ya siapa? Diramalkan. Namanya
Siti Aminah. Oh, Siti singkatan dari Sayyidati. Siti itu Sayyidati, Bu. Indonesia aja senang sekali Indonesia itu singkat. Ya, Sayyidati. Ya. Sayyidi itu tuan ya. Itu tuh tuan. Diramal lah. Oh, ini ramal. Karena Sayyidati diambil dari ini, ramalnya begini. Ini karena namanya diambil dari neneknya dari ini. Oh, ini macam ini. Ini dosa. Enggak boleh. Apalagi ramal tadi kayak zodiak tadi. Enggak boleh. Apapun itu jangan dibaca. Ustadz pengen baca, pengen tahu, enggak usah. Ya, enggak usah. Ya kata Ustadz kan biar tahu ilmunya. Udah sudah saya kasih tahu, enggak usah baca-baca lagi. Nanti ibu-ibu coba-coba nanti lagi. Jangan, ya. Sudah cukup saja. Ya. Hah? Apa sih itu? Iya. Itu satu sahabat kandung semua itu. Hati-hati ya. Thayyib. Masih sebut. Khalas Ibu ya. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa itu? Baru 5 ya? Sudah tapi tinggal 10 menit nih. Lanjut aja. Oke, kita lanjut sampai azan ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dosa besar atau dosa yang dianggap biasa oleh wanita itu mengabaikan tidak menutup aurat. Ya. Yang dimaksudkan di sini yang mungkin ibu-ibu itu menggunakan jilbab. Ya, jilbab atau pakai jubahnya dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ibu maaf saja ya, ada yang menutup wajahnya tapi justru kakinya tidak ditutup. Ya. Ini ada tamu, kalau dari keluar, masya Allah ibu-ibu kalau keluar kondangan itu, wah setim sekali, luar biasa. Pakaiannya nggak pernah keluar, ya saat kondangan. Tapi saat kedatangan tamu, apalagi tamu itu mungkin tamu suami kah, teman suami kah, dan sebagainya datang, ya saat itu ada suami ibu. Tapi kalau nggak ada suami ibu, ya atau nggak ada orang di rumah, cuma ibu saja, laki yang datang jangan terima. Itu lebih aman, paham ya? Itu lebih aman. Ustadz itu ipar saya. Ini dia. Kembali ke tadi ini. Nah, ipar, ya, ipar. Mau ya? Di luar saja. Ya. Ibu-ibu jangan datang satpam, ibu ajak masuk ke dalam rumah. Ayo makan berdua, jangan. Ya, ibu terima, ya mungkin dia di luar saja. Dia di luar saja. Apalagi ajnabi orang asing. Ya. Thayyib. Boleh dia genari keran, ibunya keluar dia masuk. Ya, dia masuk. Ya, sebentar dulu saya menutup pakai jilbab dulu contohnya, ya, ibu keluar dia suruh masuk silakan. Ya, tempatnya di sini. Jangan ibu berdua-dua situ dekat-dekatan. Yang satunya pegang dia juga pegang juga. Jangan. Akhirnya pegang tangan. Akhirnya ku menangis jadinya. Ya. Kemudian ibu-ibu, poinnya di sini adalah ibu-ibu harus menutup auratnya. Ketika ibu-ibu keluar atau saat menerima tamu atau laki-laki ajnabi di rumah saat ada suami, ya. Ibu-ibu harus tutup aurat termasuk pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki karena aurat ibu-ibu adalah seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Ya, telapak tangan dan wajah. Mim babil afdhaliyah lebih utama pakai cadar. Tapi jangan kebalik, cadar dipakai, kaos kaki tidak. Ini salah. Ya. Sama ibu-ibu. Contohnya ya, ibu-ibu pergi ke tukang sayur. Ya. Tukang sayur di depan rumah itu. Ya, yang jual abang-abang. Ibu pakai daster. La ilaha illallah. Ini hati-hati ibu-ibu. Ya. Pakai daster tapi pakai kerudung. Kaos kaki tidak. Pas memilih sayur keteanya kelihatan. Hati-hati ibu. Hati-hati ibu. Nah, hati-hati ibu. Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kau berpakaian sebagaimana pakaian orang jahiliyah. Ya.
Ya, jangan sampai tutuplah auratnya. Ya, cukup ibu, ya, auratnya itu nampak itu depan suami. Ya, depan suami saja. Tayyib, nah, jadi nanti ada batasan-batasan. Nanti ada batasan-batasan. Jadi aurat yang boleh dinampakkan sesama wanita itu ada. Ya, misalnya sampai leher itu bolehlah sama wanita. Ya kan? Tayyib, sama mahramnya. Tayyib. Tapi ini dengan ajnabi, orang-orang yang asing. Ini jaga. Ya, ini jaga. Jangan sampai aurat itu dihumbar. Ya, aurat dihumbar. Makanya pakaian itu syaratnya ada dua. Satu, dia tidak transparan. Ya, meskipun besar tapi transparan, kelihatan kemana-mana. Ya, maaf saja ya, kelihatan. Ya, ini ibu-ibu hati-hati juga. Sama yang kedua, dia tebal tapi melekat di tubuh, nempel. Ibu mandi ke kolam renang, kelihatan kemana-mana. Hati-hati nih ibu. Makanya besok itu suruh aja suami buat kolam renang khusus untuk wanita di sini. Atau nanti wanita dan pria nggak apa-apa, tapi jadwalnya dibeda-bedain, dipisahin. Laki-laki khusus, perempuan khusus. Ya, jangan campur. Ya, jangan campur. Kasihan kami nih laki-laki, ya kan? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah ini harus jaga. Ya, harus jaga. Maka tutuplah aurat, ya. Karena aurat itu adalah merupakan hal yang paling berharga pada diri kita atau pada ibu-ibu semua. Nabi SAW menyebutkan, janganlah engkau menggunakan pakaian sebagaimana pakaian orang jahiliyah. Kelihatan mewah, kelihatan menornya, kelihatan mahalnya, kelihatan dahsyatnya. Tapi apa? Tidak memenuhi kriteria syariat. Ya, dia besar tapi transparan, dia tebal tapi apa? Ketat, melekat di. Makanya dalam hadis Nabi SAW disebutkan, ya, pakai pakaian semua lekuk tubuhnya kelihatan. Ini nggak boleh. Ini dosa-dosa yang dianggap biasa. Ada tukang paket, ya, bu, ya, paket, ya. Keluar pakai piyama, la ilaha illallah. Keluar pakai baju tidur, keluar pakai daster. Pas menerima paket lah, yang mana-mana kelihatan semua. Ini hati-hati. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini dosa yang dianggap biasa semua orang. Ya. Sama juga, maaf ibu-ibu, ketika ibu-ibu keluar, ya, keluar rumah pakai kendaraan motor digonceng atau menggunakan ini, tolong ibu-ibu juga tidak cukup hanya menggunakan pakaian luarnya, tapi pakai apa? Celana panjang, ya, legging, ya, gamis, kemudian di dalamnya legging, kemudian pakai kaos kaki. Ketika duduk jelas dia, ya, duduk, aurat kita tidak tersingkap. Coba. Ini ada satu kisah, ya, ketika pulang Nabi SAW di perang Bani Quraidah, ya. Saat itu Aisyah radhiyallahu anha dipanggul oleh para sahabat, ya, dipanggul, ya. Biasa dipanggul, ya, ada rumah kecil dipanggul gitu, apa bahasanya itu? Tandu, ya, ditandu. Nah, kemudian sahabat Nabi SAW dan pasukan istirahat di satu tempat. Maka saat itu Aisyah keluar untuk qada'ul hajah, buang air. Ya. Kemudian setelah itu Aisyah kembali naik ke atas tandunya. Para sahabat melihat, ya, Aisyah sudah naik ke atas tandu. Karena kebiasaan sahabat ketika menurunkan tandu mereka tinggal. Aisyah dibiarkan turun sendiri, tidak memperhatikan. Ini kita kalau naik kendaraan perhatikan istri orang. Nah, jangan. Ya. Kemudian Aisyah kembali nih ke atas tandunya. Paham ya? Sahabat melihat, oh, Aisyah udah naik. Nah, setelah itu di luar perhatian para sahabat, Aisyah ini keluar lagi karena Aisyah Aisyah memperhatikan kalungnya itu tidak ada. Akhirnya Aisyah kembali ke tempat qada'ul hajahnya. Nah, ketika Aisyah kembali ternyata pasukan sudah jauh dan tidak terlihat lagi jalan. Ya kan? Nah, bukan sampai situ. Nah, setelah itu Aisyah radhiyallahu an duduk di atas batu besar. Beliau tuh tidur. Baru ada sahabat Nabi namanya Safwan. Ya, beliau ditugaskan oleh Nabi SAW sebagai engineering, ya, pembersih jalan. Artinya mungkin ada senjata Nabi, senjata para sahabat itu jatuh, peralatannya jatuh, dia yang angkat, ya, dia yang ngambil, dia yang mengut. Maka di saat itu dia melihat Aisyah radhiyallahu melihat ada seorang wanita, maka tersingkaplah, ya, disitulah dia mengenal dia Aisyah karena dulu masa kecil dia kenal nama Aisyah, ya.
Kemudian setelah itu tidak ditangani oleh Safwan. Aisyah bangun, enggak begitu. Ya, Aisyah mengucapkan salam kemudian berbalik. Ya, kemudian setelah itu Aisyah faham dan ia mengenal itulah Safwan, maka Aisyah apa? Naik ke atas untanya Safwan. Ya, naik ke atas untanya Safwan. Safwan ngelihat nggak? Kagak ngelihat. Ya, jauh dia sudah naik baru. Ya, Aisyah itu apa? Safwan berada di depan Aisyah di atas unta Safwan, kemudian ditarik ya. Jadi perempuannya di belakang, lakinya di depan. Artinya apa? Di sini memang dijaga sekali adab seorang perempuan, ya, dan diatur oleh syariat. Diatur oleh syariat, ya. Termasuk cara seseorang itu naik di atas kendaraan. Makanya ibu-ibu, hal-hal yang akan mengantar kepada keburukan, maka tinggalkan. Di antaranya tadi, kalau keluar pakai celana panjang, dalamannya, ya. Baik. Selain hijab syar'i yang kita gunakan, agar maaf saja kita tidak tahu, mungkin nanti di perjalanan kita tergelincir kalau wal'iyadzubillah, atau ditiup oleh angin ke lain sebagainya, ya, agar aurat itu tidak tersingkap, maka seorang mukmin ini harus menjaga auratnya. Ya, bagian daripada apa? Ya, menjaga akan kehormatannya. Ya, katanya ibu-ibu ingin masuk surga tanpa dari pintu manapun. Ini salah satunya adalah apa? Menjaga kehormatan, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini beberapa hal, ada 8 ya. Ada 8 hal yang harus dijaga, bagian daripada dosa-dosa yang dianggap biasa oleh para wanita. Dan insya Allah di waktu lain kita akan menjelaskan dengan izin Allah kita akan menjelaskan. 2 lagi? Boleh. Thayyib. 2 lagi, ya. Ini saya campur aja ya, karena memang dosa tentang perempuan itu ada akidah, akhlak, ibadah dan sebagainya. Thayyib, termasuk ya, yang lain adalah wanita tidak bisa menjaga lisan, ya. Atau dia ya tidak bisa menjaga lisan dengan cara apa? Sering mencela. Kalau gibah nanti lagi ya, sering mencela yang lain. Nah, ini disebutkan oleh Allah dalam surat dalam surat Al-Hujurat, ya, juz 26 dalam Quran, ya. Apa yang disebutkan oleh Allah? La yaskhar qaumun min qaum. Ya, jangan kaum muda itu apa? Mencela, mencaci orang lain, jangan. Ya, mengata-ngatain itu jangan. Jaga lisan kita. Bisa jadi orang yang kau cela, orang yang kau caci lebih baik dari yang mencela. Ini sedikit-dikit, jeng lihat itu. Jeng lihat. Ini bukan membangun perdamaian, tapi apa? Membangun permusuhan. Mana ukhuwah Islamiyah kita? Sementara Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara. Allah menyebutkan wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kau mencela ya antara kaum satu dengan kaum yang lain. Bisa jadi orang yang mencela, orang yang dicela lebih baik daripada orang yang mencela. Jangan mencela, jangan menghina dengan menjelek-jelekan. Ya. Jangan menganggap dirinya saleh. Ya, sementara orang lain tidak saleh. Jangan-jangan orang lain lebih saleh daripada kita. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bentuk larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayat 13 ya. 13 ayat 12 13 itu termasuk berbicara dengan mencela ya, tentang mencela. Baik. Nanti coba buka di dalam surat Al-Hujurat ya. Juz yang ke-26 dalam Al-Quran. Mau baca? Hah? Surat 49. Ya, Tayyib. Ada yang mau baca? Hah? Tayyib, coba dibaca. Kita ambil faidah di dalamnya. Ayat 12 13. Ayat 12 dulu lah. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sebab sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain,
dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Baik, ayat 11-nya dulu. Baca ayat 11, sebelah kiri paling bawah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Begitu pula janganlah perempuan-perempuan atau mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Baik, sudah dulu ya. Nah, ini dikhususkan, ditegaskan perempuannya. Ditegaskan perempuan. Allah menyebutkan, ya, wahai orang-orang yang beriman. Ini secara umum, janganlah kau mengejek, menghina, mencaci orang-orang orang lain. Bisa jadi orang yang kau ejek lebih baik daripada yang mengejek. Begitu pula ditegaskan, wala nisa'um min nisa'in. Ingat lagi nih, ini sudah disebutkan secara umum, ya. Kemudian setelah ditekankan apa? Perempuan juga. Jangan pula ya wanita mencela wanita lain. Bisa jadi wanita yang dicela lebih baik daripada wanita yang mencela. Enggak boleh. Ya. Mencela karena mungkin sukunya dia. Karena mungkin keturunan dia, atau mungkin warna kulitnya, mungkin paras wajahnya, atau status sosialnya, tidak boleh. Karena apa? Dalam hadis Nabi SAW, la farqa baina Arabi wala ajami. Tidak ada beda di antara orang Arab dan orang non Arab. Yang mancung hidungnya sama yang pesek nggak ada beda. Yang hitam kulitnya atau yang putih tidak beda. Yang keriting rambutnya atau yang lurus tidak beda. Nggak ada bedanya. Yang membedakan mereka adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita harus mencela ciptaan Allah? Kalau kita mencela mereka, apalagi ini bentuk ciptaan Allah, berarti kita secara tidak sengaja telah kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri saja. Apa yang kita miliki, ngapain kita harus mencela orang lain? Ini dari segi fisik, belum dari segi yang lainnya. Ditegaskanlah wanita. Kemudian apa? Wala tanabazu bil alqab. Apa? Jangan apa? Ibu? Silakan Ibu lanjut. Ya, ayat wala tanabazu bil alqab sampai tadi. Dan janganlah engkau ya memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Gelar-gelar yang buruk. Buruk panggilan yang buruk pasti setelah iman. Nah, jadi ibu-ibu kalau panggil teman, panggil namanya saja. Panggil namanya saja. Jangan panggil sesuatu yang buruk yang mungkin ada pada diri dia. Atau mungkin nama-nama yang apa? Namanya yang jelek. Nama apa kira-kira? Nama yang buruk lah pokoknya ya. Jangan. Tidak boleh. Ya. Atau nama yang ada pada dirinya picek ke apakah itu, jangan. Ya. Panggil namanya. Nah, mungkin namanya Aisyah, panggil Aisyah. Namanya Fatimah, panggil Fatimah. Namanya Sri, panggil Sri lah. Ya kan? Baik, panggillah dengan yang baik. Ya, jadi kalau panggil dia dengan nama-nama yang buruk, ya kalau misal kakinya pincang, ya bilang, incang, jangan. Ya. Ince, panggilnya jangan. Panggilnya ince, jangan. Waliyadzubillah, kasihan dia. Ya. Mungkin dia tertawa di depan kita, ya dalam hati kecilnya dia menangis. Waliyadzubillah. Kemudian nanti ayat yang ke-12, jauhkanlah kalian namanya prasangka. Ya. Ya, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann itsmun. Karena sebagian daripada prasangka buruk itulah dosa. Nah, ibu-ibu juga ya, jangan terlalu banyak prasangka buruk sama suaminya. Ya, suami lagi kerja, video call dulu. Di mana posisi sekarang ini? La ilaha illallah. Di mana ini? Di telepon biasa, video call maunya. Jangan, ini sudah, ini hati-hati nih. Ya, insya Allah suami yang soleh akan mendapatkan istri yang solehah. Suami yang jujur, Allah pun juga akan memberikan istri yang jujur insya Allah. At-taibin wat-taibat ya. At-taibin wat-taibat. Ya.
Thayyib. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini termasuk ya sifat jelek ya. Jangan kalian apa? Tajassus, mencari kesalahan orang lain. Ini kerjaannya cari kesalahan orang lain. Ya. Sudah ya suaminya cari kesalahan orang lain lagi. La ilah. Padahal kesalahan dirinya lebih banyak. Jangan sibuk, kita sibuk lakukan kebaikan saja. Kalaupun ada orang melakukan kesalahan, tak perlu kesalahan itu dibesar-besarkan, tapi harus kita nasihati dia sebagai hak kita sebagai seorang mukmin. Ya, kita tetap cinta kepada mereka karena Allah, tapi sifatnya itu kita luruskan karena Allah. Begitu pula wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian saling menggibah. Ya, ini hati-hati ya. Ya. Malah kita dengarkan berita setajam silet. Ini bahaya ini. Ini gibah semua ini nanti ya. Ibu jangan habiskan waktu dengarkan kayak gitulah. Ya, sibukkan dengan membaca Quran lah. Insyaallah pahalanya sudah jelas. Ya, pahalanya sudah jelas. Ibu sibuk aja duduk di majelis ilmu, pahala sudah jelas. Jangan sibuk dalam majelis gibah, jangan. Biasa ibu-ibu ini ketemu tukang sayur bicarain saudaranya. Terus begitu. Datanglah saudara yang dibicarakan, alih pembicaraan yang lain. Ya, pura-pura baik depan saudaranya. Ini jangan sampai ada asar nifak pada diri kita. Ini pengaruh kenifakan pada diri kita itu ada kayak begitu. Satu sisi kita tidak baik kepada saudara, satu sisi lain tidak kita melakukan kebaikan. Ya, maka dengan demikian, ya ini adalah 10 ya. Dah cukuplah insyaallah 90 lagi ini. Tenang Ibu, 90 lagi masih. Ya, 90 lagi. Baik. Demikianlah mungkin yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah jika ada waktu lain, ya nanti kita akan membahas sisa ada 90 lagi. Ya penting kiranya hal ini kita ketahui sebagai hasanah keilmuan kita agar kita lebih berhati-hati dalam berbuat, lebih berhati-hati dalam beramal, lebih berhati dalam bertindak. Karena apa? Tujuan hidup kita itu untuk mencari ridha Allah. Tujuan hidup kita ingin bersama suami, istri, anak-anak, keluarga bersama orang beriman dimasukkan oleh Allah bersama dalam surga Firdaus. Ini yang kita inginkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan di sini? Baik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada pertanyaan silakan.